Ini adalah turtle, objektif yang katanya penting banget. Tapi, tim terbaik di dunia malah lepas begitu aja. Loh, kenapa? Itu cuma satu dari banyak ilmu makro di video ini. Kayak kemana arah rotasi terbaik, mending ambil turtle mid atau gold lane, jenis-jenis push lane, strategi war, cara push dengan lord, dan masih banyak lagi. Karena gua udah tonton semua tutorial makro di dunia dan belum ada yang sebagus ini. Contohnya, yang lain pasti suruh kamu lihat map, tapi gak ada yang kasih tahu apa yang seharusnya dilihat. Selain turtle dan lord, yang harus kamu lihat itu tergantung role kamu. Saat main jungler atau roamer, kamu harus lihat lane teman. Cari lane yang garis minionnya dekat turret kamu. Kalau mau geng ke sana, pastikan kamu pilih jalan yang gak kelihatan. Namun saat kamu main gold, mid atau XP laner, lihat mid, roam, dan jungle lawan. Jika salah satu dari mereka tidak terlihat, main aman karena lebih baik farming daripada maju dan mati. Lihat aja, player-player MPL suka diem-dieman di rumput saat early game. Kalau ada teman yang mengarah ke kamu, setup gengnya dengan freeze minion di dekat turret kamu, atau push minionnya kalau mau ngedive. Simpan CC yang kamu punya biar bisa dipakai saat gengnya tiba. Ingat, kalau ada geng yang gagal, itu bukan cuma salah yang ngegeng. Bisa jadi kamu yang jelek setup gengnya. Itu adalah hal pertama yang harus kamu ketahui. Karena makro adalah pengetahuan Mobile Legends yang akan memberi dampak ke seluruh tim. Seperti arah rotasi, pengambilan objektif, metode push lane, strategi war, dan taktik push turret. Tenang aja, makro bisa dimulai dari hal simple, seperti kapan maju atau mundur. Untuk itu, kamu harus paham weak side dan strong side. Map itu bisa dibagi menjadi dua, mid ke gold lane dan mid ke XP lane. Daerah di mana trio, jungler, mid, dan roamer kamu berada itu disebut strong side, dan sebaliknya disebut weak side. Di weak side, kamu harus main aman. Namun di strong side, kamu harus main lebih agresif karena ada teman yang bisa bantu. Strong side itu penting banget karena menentukan arah rotasi. Kalau kamu tanya dua pro player beda, mereka bisa aja ngasih dua arah rotasi yang berbeda. Tapi dasar-dasar rotasi itu bisa dibagi menjadi tiga. Mulai dari rotasi untuk bantu lane kalah. Biasanya kita bantu lane yang lagi kalah untuk menstabilkan lane biar gak makin ketinggalan. Namun hati-hati, rotasi ini hanya maksimal kalau kamu tahu teman kamu itu jago dan bisa mengembalikan keadaan. Makanya, Mimin lebih merekomendasikan rotasi untuk bantu lane menang, yang akan bikin teman kamu makin snowball. Bantu dia dapetin semuanya, mulai dari kelomang, plating, sampai kill. Biarin lane yang kalah main aman. Gak peduli kalau dia makin kalah, yang penting adalah 4 orang lainnya bisa gendong. Kalau kamu bingung pilih rotasi yang mana, pakai aja rotasi untuk ambil turtle. Jadi, kalau turtle-nya ada di XP lane, bantu XP lane, dan sebaliknya. Lane yang tertekan akan bikin laner kamu bisa bantu turtle. Kemanapun arah rotasi kamu, jangan lupa komunikasi, seperti kasih tahu kalau Franco udah pakai ultinya biar assassin bisa masuk. Kasih tahu kalau lawan gak ada flicker biar tim kamu bisa ngedive. Perhatiin deh, semua arah rotasi itu punya tujuannya masing-masing, baik itu bantu teman atau ambil objektif. Masalahnya, nilai objektif itu beda-beda. Coba lihat kondisi ini, mending hancurin turret mid atau turret samping. Meskipun terlihat sama aja, turret di lane of down itu nilainya beda-beda. Nama-namanya adalah outer, inner, dan inhibitor. Outer dan inner mid lane adalah yang paling berharga, karena mereka akan membuka map antara lane dan area buff. Hati-hati, kalau outer dan inner mid hilang, mid dan roamer akan susah rotasi, MM dan XP laner akan gampang diculik, jungler akan susah farming, dan jungler lawan bisa colong jungle kamu. Tapi, inhibitor mid justru yang paling tidak berharga. Kalau super minion yang muncul setelah inhibitor hancur ada di gold atau XP lane, lawan akan terpaksa pantau lane-nya terus. Jadi, kita akan lebih gampang dapat lord. Masalahnya, kalau super minionnya ada di mid lane,
kamu akan susah kumpulin minion buat push karena mid lane itu lebih pendek. Lawan malah akan untung karena super minion yang terdorong akan kasih banyak gold. Jadi, jawabannya adalah mid untuk outer turret, mid untuk inner turret, dan samping untuk inhibitor. Namun, gimana kalau kita ganti pertanyaannya? Di kondisi ini, ada 5 hal yang bisa kamu lakukan. Ambil plating, hancurin turret, farming minion, adu mekanik sama hero lawan, dan ambil kelomang. Tapi, mending yang mana? Prioritas yang tepat adalah hero lawan kalau pasti dapat kill, plating karena akan hilang setelah menit 5, minion dan kelomang karena memberikan gold dan XP, hero lawan kalau kemungkinan dapat killnya tinggi, baru hancurin turret. Namun kalau kamu di mid, turret mid lebih penting dari minion karena map yang dibuka itu sangat berharga. Makanya player-player MPL itu suka banget berdiri di rumput. Karena mending dapat gold yang pasti daripada adu mekanik yang nggak pasti menang. Anggap deh kamu menang adu mekaniknya dan ambil semua minion. Push turretnya itu bukan opsi terbaik. Hitung aja, kalau kamu hancurin turretnya, kamu dapat 200 gold dari kill, 200 gold dari minion, dan 110 gold dari turret. Karena turretnya hancur, lawan yang baru respawn akan dapat 140 gold dari wave yang kita dorong. Jadi selisih goldnya itu 370. Tapi kalau kamu ambil kelomang, kamu dapat 200 gold dari kill dan 200 gold dari minion. Lawan gak akan dapat gold karena minionnya akan mati sama turret. Jadi selisihnya itu 400 gold kalau di XP lane dan 460 gold kalau di gold lane. Perhatikan bahwa di contoh tadi, plating sudah habis dan minion masih bawa gerobak. Kalau platingnya masih ada, prioritaskan ambil plating. Dan kalau minionnya udah gak bawa gerobak, mending hancurkan turretnya. Tahu gak? Teknik push yang baru saja kamu lakukan itu disebut hard push, dimana kamu mendorong minion secepat mungkin. Beda sama slow push, dimana minion kamu akan ngumpul dan perlahan-lahan nge-push saat sudah banyak. Tipe push ini bagus banget di lane yang jauh dari objektif. Hard push dan slow push adalah metode push lane, bukan push turret. Tapi, pastikan kamu paham dua hal ini karena akan berguna saat kita bahas cara push turret. Semua metode pembuatan keputusan yang kita bahas tadi itu akan sia-sia kalau kamu gak paham cara war dengan benar. Untungnya, strategi war itu bisa dibagi menjadi 3. Dimulai dengan strategi pick off, di mana kamu bertujuan untuk culik hero lawan yang lagi sendiri. Biasanya dengan geng 3 lawan 1. 2 anggota tim lainnya farming dan jaga base. Metode ini bagus kalau kamu di posisi kalah. Strategi pick off itu bisa di counter dengan strategi grouping, di mana seluruh anggota tim berkumpul untuk war 5 lawan 5. Grouping itu bagus kalau kamu lagi unggul, karena kemungkinan kamu untuk menang war itu tinggi. Tapi grouping itu bisa di counter dengan strategi split push, di mana ada anggota tim yang akan push turret sendirian. Dia akan memberikan tekanan ke satu lane secara terus-menerus. Strategi ini bagus kalau kamu di posisi kalah dan ingin menghindari team fight. Hati-hati, pastikan hero kamu bisa kabur seperti Sun, Ling, dan Aulus. Semua strategi yang kita bahas tadi itu punya satu tujuan, yaitu hancurin base lawan. Masalahnya, kebanyakan orang push turretnya asal-asalan, jadi gampang banget dijaga lawan. Makanya, kamu harus paham metode push turret. Sebelum menit 18, pakai push 3 lane yang bertujuan untuk nge-push semua lane bersamaan. Biar lawan bingung lane mana yang harus dijaga. Caranya, saat Lord spawn, hard push gold, hard push XP lane, dan slow push mid lane. Saat minion side lane sudah sampai sini, hard push mid lane-nya biar ketiganya sampai bareng-bareng. Tapi kalau Lordnya sudah evolusi, pakai straight push, dimana kamu kawal Lordnya berlima. Lord yang sudah evolusi akan dapat damage reduction saat ada tim di sekitar. Selama ini, kita bahas makro biar untung terus. Masalahnya, di dalam game gak akan semulus itu. Kadang, makro juga digunakan untuk meminimalisir kerugian. Kayak di sini, tim terbaik di dunia, Liquid PH, lepas turtle-nya begitu aja ke Onyx ID. Mereka lepas turtle-nya karena war turtle itu gak masuk akal untuk dilakukan.
JP mati sendirian yang membuat War Turtle itu 4 lawan 5. Daripada kalah War Turtle yang bikin Onyx bisa comeback, Liquid PH lepas turtle-nya biar gak tambah rugi. Hasilnya, Liquid berhasil mempertahankan keunggulan dan memenangkan permainan. Hal ini juga berlaku buat player solo. Kalau tim kamu tiba-tiba war sendiri padahal jungler belum siap, atau ada jungler yang maksa colong turtle, mending tinggalin aja dan meminimalisir kerugian. Video ini memakan waktu lama banget untuk dibuat. Sayangnya, ini cuma makro dasar yang harus dipahami semua role. Untuk kelima role lainnya, akan ada tutorial makro masing-masing. Jadi, join member biar dapat videonya lebih awal dan dukung channel ini. Kalau kamu suka sama video ini, kamu pasti suka juga sama video Monkey Play yang satu ini.